Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Putri dengan NIM 2023-32169 dari kelas C Sistem Farmasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas latihan Jarkom, di mana kita disuruh meresum dari video YouTube yang berjudul tentang IP addressing. Baiklah, kita akan membahas IP4, konversi biner dan desimal. Bilang binary adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan 1, sedangkan IP4 tersusun dari 32 byte, di mana dibagi menjadi 4 oktet, setiap 8 byte dan dibagi 4 oktet di mana 8 byte, dan setiap oktet dipisahkan dengan tanda titik. Di notasi posisi, pada baris pertama mengidentifikasi basis bilangan atau radix desimal adalah 10. Di baris kedua, memperhitungkan posisi bilangan yang dimulai dengan 0. Angka-angka ini juga mewakili nilai eksponensial yang akan digunakan untuk menghitung nilai posisi. Yang ketiga ada menghitung nilai posisi dengan mengambil radix dan menaikkannya dengan nilai eksponensial posisinya dengan not n kernel selalu sama dengan 1. Konversi biner ke desimal. Untuk mengonversi alamat biner ke desimal, masukkan bilangan biner 8 bit setiap oktet, lalu hitung untuk menghasilkan desimal. Lalu, pada hasil penjumlah biner 192, sehingga didapatkan notasi desimal bertitik, yaitu 192, misal 192.168.23.1. Lalu, konversi biner ke desimal. Untuk mengonversi alamat IP4 desimal ke biner, digunakan bagan posisi dan periksa terlebih dahulu apakah angkanya lebih besar dari 108 bit. Kalau lebih besar dari 108, maka kita kurangi dari bilang aslinya dengan sisanya dicocokkan dengan posisi berikutnya, yaitu 64. Dan jika kurang dari 64, ditempatkan pada posisi ini. Jika lebih besar, ditempatkan angka 1 pada posisi ini dan lebih kurang 64. Setelah itu, ulangi proses yang sama. Struktur alamat IP4. Yang pertama ada logika N. Logika N adalah salah satu dari 3 operasi biner dasar yang digunakan dalam logika digital. Digunakan untuk menentukan alamat jaringan, dan logika N dari 2 bit memberikan hasil 1 dan sama dengan 1, 0 dan 1 sama dengan 0, 0 dan 0 sama dengan 0, 1 dan 0 sama dengan 0. Jenis alamat IP4, public and private IP4 address. Private address yang pertama tidak dapat dirutekan, dan selanjutnya diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990-an karena menipisnya alamat IP4. Yang ketiga, hanya digunakan pada jaringan internal. Yang keempat, harus diterjemahkan ke IP4 public agar dapat dirutekan. Yang kelima, didefinisikan oleh RFC 1918. Jenis alamat IP4, penetapan alamat IP. Yang pertama ada American Registry for Internet Numbers atau ARIN, yaitu dari Amerika Utara. Selanjutnya ada Result IP Europeans atau RIPE, Eropa Timur Tengah dan Asia Tengah. Yang ketiga ada African Network Information Center atau AFRI-NIC dari Afrika. Yang keempat ada Asia Pacific Network Information Center EPNIC, wilayah Asia dan Pasifik. Dan terakhir ada Regional Latin American and Caribbean IP Address Registry atau LANCNIC. Dan itu dari Amerika Latin dan beberapa kepulauan Karibia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang IP6. Apa sih perbedaan antara IP6 dan P4? Pada perbedaan pertama, memiliki ruangan alamat yang lebih besar, yaitu 108 bit. Lalu 340 alamat Andeselian, dan IP6 dapat mengalami keterbatasan kemampuan IP4. Lalu menambahkan peningkatan seperti konfigurasi alamat secara otomatis. IP6 digunakan untuk populasi internet yang meningkat pesat, penipisan IP4, dan masalah dengan NAT. Alamat IP6. Yang pertama panjang 108 bit. Setiap 4 bit diwakili oleh satu digit heksadesimal. Istilah tidak resmi yang merujuk pada segmen 16 bit atau 4 nilai heksadesimal. Selanjutnya ada teknik migrasi pada IP4 ke IP6. Yang pertama ada dual stack, perangkat menjalankan tumpukan protokol IP4 dan IP6 secara bersamaan. Yang kedua ada tunneling, paket IP4 di enkapsulasi di dalam IP4. Yang ketiga ada translation, network address translation 64 atau NAT 64 memungkinkan perangkat berkemampuan IP6 untuk berkomunikasi dengan perangkat IP4.
Jenis alamat pada IP6, yang pertama ada unicast, alamat IP6 sumber tunggal, ada multicast. Alamat multicast IP6 digunakan untuk mengirim satu paket IP6 ke beberapa tujuan. Selanjutnya ada unicast, alamat unicast IP6 adalah alamat unicast IP6 yang ditetapkan ke beberapa perangkat. Konfigurasi statis dari alamat unicast global. Pertama ada konfigurasi router. Perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi dan unicast global IP6 pada sebuah antarmuka adalah alamat IP6 atau panjang awalan. Yang kedua ada penetapan alamat IP6 secara dinamis, konfigurasi otomatis alamat tanpa status atau SLAAC. Yang selanjutnya ada DHCP6 berstatus. Konfigurasi host. Mengonfigurasi alamat IP6 secara manual pada sebuah host mirip dengan mengonfigurasi alamat IP4. Alamat gateway default dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan alamat unicast, link lokal, atau global dari antarmuka Gigabyte Ethernet. Selanjutnya ada alamat tautan lokal, yang di mana terbagi dua. Yang pertama ada dinamis dan statis. Yang dinamis, alamat link lokal dapat dibuat secara atau dikonfigurasikan secara manual. Router Cisco EOS menggunakan IUI64 untuk menghasilkan ID yang terbuka untuk semua alamat link lokal pada terbuka IP6. Kelemahan dalam menggunakan alamat link lokal yang ditetapkan secara dinamis adalah ID yang terbuka yang panjang. Oleh karena itu, seringkali dikonfigurasikan secara statis. Statis dikonfigurasi manual, alamat link lokal memungkinkan pembuatan alamat yang mudah diingat. Ping untuk menguji stack lokal, ping alamat loopback lokal pada lokal yaitu 127.0.0.1 untuk alamat IP4 atau 1 untuk memverifikasi bahwa IP diinstal dengan benar pada host. Yang kedua ada menguji konektivitas LAN lokal menggunakan ping untuk menguji kemampuan host berkomunikasi di jaringan lokal. Menguji konektivitas ke host jarak jauh, gunakan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi melalui internet walk. Baiklah, kita akan masuk ke contoh pembagian IP untuk kasus TPLN dengan sebelah santai. Nah, jadi kita pembagian IP-nya berdasarkan lantai di kebutuhan subnetting. Setiap lantai membutuhkan alokasi IP dan divisi dan laboratorium. Beberapa divisi kecil mungkin membutuhkan IP lebih sedikit, sementara laboratorium memungkinkan lebih banyak IP. Nah, kita lihat dari lantai 1, 2, 3, dan 4, ada divisi keamanan, divisi keuangan, divisi HRD, divisi IT support, laboratorium A, di mana mereka membutuhkan 28 subnet, 27 subnet, 27, 28, 26. IP yang dilokasikan pada lantai 1, 16 IP, lantai 2, 32 IP, lantai 3, 32 IP, lantai 4, 16 IP, pada laboratorium A, 64 IP. Dengan nilai range IP-nya bisa dilihat pada PPT ini dan keterangan di lantai 1, 14 IP usable router 1 dan di lantai 2 keterangannya 30 IP usable 1. Nah, pada lantai 5, 6, 7, 8 itu ada divisi operasional, divisi marketing, laboratorium B, divisi R&D, laboratorium C. Di mana mereka menggunakan 27 subnet, 28 subnet, 26 subnet, 27 subnet, 25 subnet. IP yang dilokasikan pada lantai 5 ada 32 IP, lantai 6, 16 IP, laboratorium B 64 IP, divisi R dan D ada 32 IP, lantai 8 ada 18 IP. Dengan range IP-nya bisa kita lihat pada PPT. Lalu pada 9, 10, dan 11 ada divisi pengadaan, divisi logistik, dan divisi cadangan dengan subnet 27 subnet semuanya. IP yang dialokasikan yaitu 32 IP. Range IP-nya bisa dilihat pada keterangan pada range IP, lalu keterangannya pada lantai 11 itu yaitu cadangan. Penjelasannya pada subnet max. 28 sama dengan 16 IP atau 14 usable, 27 sama dengan 32 IP dengan 30 usable, 26 sama dengan 64 IP atau 62 usable, 25 sama dengan 18 IP atau 126 usable. Yang kedua ada router gateway-nya. Setiap subnet biasanya menggunakan IP pertama sebagai gateway router. Contohnya 192.168.0.1 untuk subnet yang pertama. Pada laboratorium, dikarenakan laboratorium membutuhkan IP yang lebih banyak untuk perangkat seperti komputer, printer, IoT, alokasi menggunakan 26 atau lebih besar. Efisiensi subnetting memastikan tidak ada IP yang terbuang dan mempermudah manajemen jaringan distrik lantai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.